Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Erlangga dengan NIM C1B02121. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan SPSS dan cara untuk menguji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan ada lagi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis seperti uji T parsial dan uji F simultan. Pertama-tama kita akan menjelaskan cara penggunaan SPSS terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan menyalin data hasil kuesioner ini ke SPSS. Nah, selanjutnya kita akan menyalin juga judul-judulnya ke SPSS. Nah, untuk totalnya kita tulis sesuai dengan skripsi yang kita pakai. Nah, setelah menulis judul untuk totalnya, kemudian kita ke analyze, ke deskriptif statistik, lanjut ke deskriptif. Untuk kolom variabel kita isi dengan total dari variabel itu. Kita pindahkan ke variabel. Nah, ini lanjut aja, klik OK. Kemudian untuk menentukan uji normalitas kita bisa ke analyze, lanjut ke regresi, ke linear. Untuk kolom dependen kita pilih total dari variabel Y, dan untuk independen kita masukkan kolom untuk independen kita masukkan dari X1, X2, dan X3 judulnya, totalnya. Setelah itu kita pilih statistik, kita centang collinearity diagnostik dan Durbin Watson. Selanjutnya kita ke plot. Untuk kolom Y kita isi dengan spreadsheet dan spread ke Y, ke X maksudnya. Untuk histogram dan normal ini kita centang, dan ke kolom shape kita centang unstandardized. Selanjutnya klik continue dan OK. Setelah nilainya sudah keluar, kita lanjut ke analyze, lanjut ke non parametric test, legasi dialog, dan one sample KS. Di sini kita pakai variabel unstandard residual. Kita klik ke kanan, klik OK. Nah, setelah itu untuk mencari uji validitas kita ke kolom ini, ke correlate, bivariate, dan untuk ini kita pilih kolom yang mau kita uji,
dengan totalnya ini kita pindahkan ke kanan. Untuk option tidak ada yang perlu diubah atau dicentang, tinggal kita klik OK. Nah, ini kolom validitas. Selanjutnya kita akan ke scale ke reliability untuk menguji nilai itu apakah itu reliabilitas atau tidak. Kita pilih variabel yang kita inginkan. Nah, untuk modelnya harus alpha dan OK. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari deskriptif statistik. Di variabel keputusan pembelian, untuk nilai minimumnya ada 5 dan untuk maksimumnya ada 16 dan rata-ratanya ada 13,15 dan standar deviasinya ada 6, ada di kolom ini. Sama dengan kualitas produk, minimumnya ada 4, maksimumnya ada 16 dan rata-ratanya ada 13,99. Dan untuk persepsi harga sama juga, minimumnya ada 4 dan maksimumnya ada 16, rata-ratanya ada 13,30. Untuk kolom promosi, minimumnya ada 6 dan maksimumnya ada 16 dan rata-ratanya atau median ada 12,82. Standar deviasinya bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita ke uji normalitas. Untuk menguji tabel itu atau variabel itu normal atau tidak, kita bisa lihat di tabel histogram ini. Jika tabelnya berbentuk gunung seperti gunung ini, bisa dikatakan variabel tersebut normal. Untuk pendukungnya bisa dilihat dari tabel normal v-plot. Jika titik-titiknya mengikuti garis ini tersebut, bisa dikatakan variabel tersebut normal. Nah, untuk one sample Kolmogorov ini kita bisa lihat untuk nilainya supaya normal atau tidak, kita lihat di assume site. Jika nilainya lebih dari 0,05 itu normal atau normal. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan tentang uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi bisa dilihat dari model summary di bagian Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watsonnya itu di kisaran -2 sampai +2, itu dikatakan tidak terjadinya autokorelasi. Kalau di nilai saya terjadinya autokorelasi, mohon maaf, karena lebih dari +2. Selanjutnya uji multikolinearitas. Itu bisa dilihat dari tabel koefisien. Lebih spesifiknya dari statistik, VIF dan collinearity tolerance. Untuk nilainya bisa dilihat kalau jika di VIF ini nilainya kurang dari 10 dan collinearity-nya lebih dari 0,1, dikatakan tidak terjadinya multikolinearitas. Bisa dilihat dari kualitas produk atau S1 tidak terjadi, persepsi harga juga tidak, dan promosi juga tidak. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Itu bisa dilihat dari variabel scatter plot. Di sini kita bisa lihat jika titik-titiknya menyebar dan tidak membuat pola-pola tertentu, bisa dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Di sini bisa dikatakan terjadi
heteroskedastisitas pada tabel saya. Selanjutnya kita akan menjelaskan uji validitas. Untuk uji validitas ini kita bisa menentukan valid atau tidaknya suatu variabel tersebut bisa dilihat dari percent correlation. Jika R hitung lebih tinggi daripada R tabel, dikatakan itu valid. Untuk R tabel sudah saya cari di internet dan menemukan hasil dari R tabel saya 0,1654, yang dimana untuk kolom Y1.1 bisa dikatakan valid karena lebih tinggi daripada 0,1654, dan Y1.2 sama, dan Y1.3 sama, dan Y1.4 juga sama. Dikatakan valid atau tidak bisa juga dilihat dari centang bintang 2 ini di atas angka tersebut. Jika di atas angka tersebut ada bintang 2, bisa dikatakan nilai dari variabel itu valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji reliabilitas. Untuk menentukan variabel atau nilai tersebut reliabilitas atau tidak bisa kita lihat di crossbar alpha. Jika crossbar alphanya lebih tinggi daripada 0,60, bisa dikatakan variabel atau nilai tersebut reliabilitas. Bisa kita lihat di kolom Y, crossbar alphanya 0,738, maka itu lebih besar daripada 0,60 atau 0,600. Untuk lebih jelasnya kita akan coba di variabel X2. Nah, ini tetap harus alpha dan oke. Bisa dilihat di variabel X2 nya terjadi nilai dari crossbar alphanya 0,813, yang dimana itu lebih tinggi daripada 0,60 atau 0,600, maka dinyatakan nilai ini reliable. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji T parsial dan uji F simultan. Selanjutnya untuk uji T parsial bisa kita lihat dari nilai signya kurang dari 0,05 dan T hitungnya harus lebih tinggi dan lebih besar daripada T tabel. Untuk T tabel sudah saya cari di internet dan mendapatkan hasil 1,984. Maka bisa dikatakan dari variabel kualitas produk X1 atau kualitas produk menunjukkan nilai dari sig yaitu 0,01 lebih kecil daripada 0,05 dan T hitungnya lebih besar daripada T tabel yaitu 1,984. Artinya terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian secara signifikan. Selanjutnya kita akan mengetes untuk uji T di variabel X2. Bisa kita lihat di sini. Nilai signya 0,01 dan T hitungnya 10,399. Maka dari variabel persepsi harga
X2 terhadap keputusan pembelian Y menunjukkan nilai sig yaitu 0,01 lebih kecil daripada 0,05 dan T hitungnya lebih besar dari T tabel yaitu 1,984. Maka artinya terdapat pengaruh signifikan dari persepsi harga terhadap keputusan pembelian yang signifikan. Selanjutnya kita lanjut ke untuk variabel X3, kita coba ke linear. Nah, di sini juga sama, untuk nilai signya bisa kita lihat lebih kecil daripada 0,05 dan T hitungnya lebih besar daripada T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 7,099. Maka variabel promosi terjadi pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari uji F simultan. Pertama-tama kita ke analyze, ke regresi, dan ke linear. Untuk kolom dependent kita masukkan keputusan pembelian Y1 dan independen kita masukkan S1, S2 dan S3. Kemudian klik OK. Kita cari bagian tabel ANOVA. Kita lihat dari nilai signya ini di bawah 0,05 dan F hitungnya lebih tinggi daripada untuk nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka di sini variabel kualitas produk, persepsi harga, promosi terdapat pengaruh kepada keputusan pembelian karena nilai signya lebih kecil daripada 0,05 dan F hitungnya lebih besar daripada F tabel yaitu 43,219 lebih besar daripada 2,2.70. Nah, sekian hasil dari penjelasan saya mengenai cara penggunaan SPSS dan cara untuk menguji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.